Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini ada hal yang baik atau ada situasi yang baik kita bisa bertemu kembali. Nah, saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar, yaitu dari kitab Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-24. Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, bagian firman Tuhan ini, kalau kita lihat kitab Amsal, itu adalah kitab yang berisi kumpulan hikmat, kebijaksanaan, dan kecerdasan dari seorang raja besar yang bernama Salomo. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman semua, bahwa bicara tentang teman itu kan bicara tentang orang yang cukup dekat dengan kita. Tapi di sini ada juga kata sahabat. Ternyata teman itu dikategorikan dengan sahabat. Teman itu hanya sebatas kita kenal, kita kenal berpapasan, atau mungkin kita pernah berkomunikasi 1-2 kali. Nah, itu bisa disebut dengan teman. Tetapi ada yang dinamakan sahabat. Nah, sahabat ini adalah orang yang benar-benar dekat dengan kita, orang yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita berpikir. Dia sangat tahu karena dia sangat dekat dengan kita. Kalau tadi teman, dia hanya orang yang sekedar tahu tentang kita, tetapi dia bukan orang yang benar-benar kenal dengan kehidupan kita. Itu seperti itu. Nah, kenapa di ayat ini mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan? Memangnya orang yang dekat dengan kita bisa mencelakakan kita? Atau orang yang kita percaya bisakah mencelakakan kita? Kita lihat bagian firman Tuhan ini, bahwa kecelakaan, kata kecelakaan di sini kan pasti merujuk kepada sesuatu yang berbahaya, negatif, atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi dari firman ini ternyata ada orang yang kita anggap dekat, bisa jadi tidak semua, bisa jadi dia orang yang akan mencelakakan kita. Dia orang yang akan mendustai kita, ataupun menjadi orang yang tidak baik untuk kita ke depannya. Jadi sahabat itu dia akan menjaga kita. Sahabat itu dia akan benar-benar berpikir juga untuk kepentingan kita, bukan kepentingan pribadinya dia sendiri. Itu yang harus kita tahu sama-sama, bahwa ternyata ada perbedaan ya teman-teman. Ada perbedaan antara sahabat dan teman. Kalau sahabat itu orang yang kenal kita lebih dekat, orang yang punya keakraban dengan kita, baik secara sosial dia tahu kita, secara pribadi dia tahu kita. Intinya dia dekat, dia punya hubungan yang intim dalam dunia kita. Tapi kalau teman itu ya orang yang mungkin hanya mau mencari kepentingan, itu terkadang hanya oknum. Jadi kita bisa lihat bahwa ya kalau kita berteman, ternyata kita harus memilih-milih, karena banyak orang yang ternyata dia mau dekat dengan kita karena ada satu dan lain hal. Mungkin karena kita punya uang, kita punya motor, kita punya mobil, nah kita punya fasilitas, makanya dia mau mendekat kepada kita. Ketika kita tidak punya itu lagi, maka dengan sendirinya dia akan menjauh.
Nah, beda makanya tadi. Kalau sahabat yang benar-benar dia tahu kesusahan kita, dia akan benar-benar tetap ada bersama-sama dengan kita. Dikala senang dia ada, dikala susah dia ada, dikala kita terjatuh dia merangkul kita untuk bangkit kembali. Di saat kita salah dia kasih kita teguran. Bukan dia hanya membiarkan kita ada dalam kesalahan terus-menerus, tidak. Itu bukan sahabat. Tapi mungkin itu hanya teman yang nantinya akan pergi meninggalkan kita. Yang sahabat yang paling nyata dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat kita. Sahabat yang akan setia merangkul kita, yang akan setia kita ketika kita terjatuh. Dia, ayo bangkit, kamu anakku. Ayo berlari, jangan hanya berdiam diri. Itu Yesus. Dia memberikan kita semangat yang lebih untuk kita bergerak maju, membuat sesuatu yang baru, menjadi pribadi yang tidak lemah, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tidak kompromi dengan dosa. Nah itu, ketika kita punya sahabat yang baik, dia akan mengingatkan kita, dia akan menolong kita, dan dia juga akan menegur kita. Itu sahabat. Dia tidak akan melupakan kita, sekalipun kita mungkin melupakan dia. Sahabat seperti itu ada di pribadi yang mana? Ada di pribadi dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang hari ini saya sampaikan untuk kita belajar sama-sama, semua orang kita boleh berteman, maksudnya boleh berteman, bahkan bisa dekat. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi garam dan terang dunia. Dengan siapa saja kita boleh berteman, agama apa saja, suku apa saja, dalam darah Yesus kita keluarga. Tapi ingat, sama seperti Amsal ini, bahwa jangan sampai karena pergaulan yang salah kita celaka. Jangan. Kita tetap memiliki hikmat, kita memiliki toleransi yang baik, kita berhikmat. Jangan sampai toleransi tapi kita tidak berhikmat, kita malah kompromi dengan dosa. Kita menjadi orang-orang yang membiarkan dosa hidup dalam diri kita dan kita nyaman. Jangan. Biarkanlah kebenaran nyaman dalam diri kita, dosa merasa tidak nyaman dan ingin keluar. Seperti itu. Supaya terang kasih Kristus itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Itu yang dinamakan sahabat yang sejati, begitu. Saling membawa terang, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, bukan saling menjatuhkan atau saling mencari kepentingan semu. Jangan, itu bukan sahabat yang baik, itu juga bukan teman yang baik. Kalau mau menjadi sahabat, saling berkorban satu dengan yang lain. Kalau mau jadi sahabat yang baik, tidak mencari kepentingan yang negatif atau ingin menjerumuskan kepada sesuatu yang buruk. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya bisa memberkati kita agar kita tetap semangat, kita bangkit, kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang bisa mensupport kita. Dan ingat, hanya Tuhan Yesus Kristus, sahabat kita yang sejati, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih teman-teman. Jika teman-teman terberkati dengan apa yang saya sampaikan hari ini, boleh share, boleh subscribe, dan bisa komen yang positif atau komen yang membangun dalam channel ini, supaya saya bisa membuat video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.